Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya bin Kiai Abdullah bin Kiai Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq Syulillah lahul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi ya Rasulina syaratul syaratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin, para kiai, para sepuh, khususipun Kiai Haji Muslim Ali Wabah, Kiai Haji Kiai Syakiri, setuju pengurus ranting NU di Sakolor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumlakum selera tuan rumah masyarakat salat bapak salat sekeluarga, semoga diberi kekuatan oleh Allah, ibarat rezeki naik tambah, Amin amin ya Allah. tambah rambutan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergolong tidak ceramah Isra Mi'raj, karena sudah ada bagian yang ceramah Isra Mi'raj di masjid-masjid itu sudah banyak. Tergolong ngaji saja, ngaji apa yang ditulis oleh Mbak Hasim itu saja. Jadi ini konsen saya, konsen Gaula di tiap ranting. Saya harapkan semua yang mesti ranting-ranting NU kecamatan kota harus baca kitab Mbah Hasim agar bisa dipahami, agar bisa disalurkan, agar bisa disampaikan pemikiran-pemikiran Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari ini, sehingga orang itu tidak goyah lagi, tidak jam belajar, tidak goyah, tidak miring-miring ke kanan, miring ke kiri, atau mundur, tambah mundur, tetap lurus di Jamiah Nahdlatul Ulama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu yang ditulis oleh Mbah Hasim, tulis Mbah Hasim ini sudah banyak. Ini ketepatan yang saya cuplik adalah Risalah Al-Sunnah. Pasalnya berkaitan dengan fenomena sekarang, keadaan sekarang ini. Fi dzikril hadisi wal athari al-waridati fi rafil ilmi. Pasal ini menjelaskan tentang hadis-hadis dawuhna para sahabat yang berkaitan dengan diangkatnya ilmu, hilangnya ilmu, khususnya ilmu agama. Kalau ilmu umum umpamanya hilang, mungkin dunia yang rusak, tapi kalau ilmu agama yang hilang, dunia akhirat akan rusak. Tetapi sama-sama penting mana ilmu umum sama ilmu agama? Pertanyaannya seperti itu, maka jawabannya sama-sama penting. Tapi kalau afdol mana antara ilmu agama sama ilmu umum? Jelas afdol agama. Sehingga Mbah Hasim ini konsen atau kanjeng Nabi Islam mewanti-wanti mengenai tercerabutnya atau hilangnya atau diangkatnya ilmu agama ini. Wa nuzulil jahli. Nomor 2, menjelaskan hadis yang berkaitan dengan turunnya kebodohan. Mereka sudah turunnya kebodohan
turunnya kebodohan, dan semakin banyak orang bodoh. Semakin banyak orang bodoh yang memberikan fatwa agama. Hal ini yang bikin rusak dunia seperti itu. Kalau perilakunya, kalau stylenya, kalau bodinya, kalau performanya, kalau penampilannya Islam, tapi persoalannya dia bodoh ini yang jadi persoalan. Kalau bodoh neng lumayan, tapi bodoh itu saja bisa rusak, bisa merusak yang lain. Saya lebih bahaya bodoh, tidak sadar kalau dia bodoh, tidak sadar kalau dia bodoh dan sok pinter. Nah, ini tambah bahaya lagi, tambah bahaya. Wain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa ilamihi bi annal akhirah syarrun, dan peringatannya Nabi, pemberitahuannya Nabi bahwa zaman akhir itu, perkara yang akhir-akhir ini sudah jelek, sudah semakin kesini jelek. Maka kalau ada hari ini orang yang bangga, ya semoga bangga, tetapi harus diakui panjenengan sama saya ini sudah termasuk umat yang jelek sudah. Sisa-sisa sudah umat jelek. Lo ini penelitian kau udah nabi. Wah, anal akhirah syarrun. Sisa-sisa sudah kita. Dan karya sudah. Karena umat terbaik di zamannya kanjeng Nabi. Berarti kalau sudah terbaik, katakan setelah itu 300 tahun awal itu terbaik, kemudian baik, agak baik. Sekarang saya tak tahu jubut ya, sisa-sisa sudah. Ya adanya enggak tergaula, enggak dibagian, ini kan sisa-sisa. Tapi lumayan kelambi NU ini kan lumayan yang pada Cangkiana Mbah Hasim Asyari umpamanya tidak ada kelambi NU dibagi, jadi apa dibagi? Kira perai pasar atau pasar lumayan itu. Karena ada Mbah Hasim ini bilang yuksarul mar'umah manahabba, itu sudah nanti Ika Polong jarang Mbah Hasim, kita semua akan ke Polong Mbah Hasim, termasuk ya muslim ini kan jelas alumni kebiran dan gula alumni tangga beras, jadi bisa lebih punya nilai lebih. Wa anna ummatahu satatabi'u al-muhdatsati minal umuri wal bid'ah wal ahwa, dan umatnya kanjeng Nabi ini akan mengikuti perkara-perkara baru dalam persoalan agama dan mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu terutama begini, hawa nafsu yang dimaksud ini salah satunya adalah polesan agama dipoles komersial. Hanya artis-artis yang sekarang di TV, wah itu tidak ada isinya, jauh kalau sama kayak sendiri, sama kayak muslim, kalau ditanding jauh. Cuman keleresan ODE Jakarta suki gara-gara masuk TV. Kayak sendiri bakun tani, tekali bakun tani kayak muslim bakun cuma nggak bisa. Itu cuma biasa-biasa saja. Contoh saja Mama Didi, standar saja, sama panjenengan dalam pasang biasa-biasa saja. Karena itu al-ahwa wal bid'ah, polesan zaman sekarang itu sehingga menjadi agama. Padahal tidak boleh dijual murah. Mungkin kalau mereka tidak karena NU, tidak akan ke sini saya. Itu sering saya sampaikan, tidak akan ke sini saya. Jangan dihargai murah, saya dihargai rokok Surya cuma satu gini, tidak akan ke sini. Tapi bukan hanya perkara rokok Suryanya, karena NU, karena NU. Ya coba bayangkan lah, ya saya ini mondok berapa puluh tahun sama yang muslim saya. Ini saya 86 sampai 2004. Nah kalau cuma saya jual, itu kan menghabiskan, kalau mondok 2086 sampai 2004 kan menghabiskan berapa kintal beras saya sudah, kalau dihitung. Kalau cuma saya jual dengan harga rokok satu Surya ini kan rugi. Ya ini karena bahan ini sudah tidak ada yang lain. Kalau cuma rambutan, karena rambutan saya bisa beli di pasar. Kalau cuma rambutan beli di pasar, cuma gedang atau pisang bisa beli sendiri saya. Tapi ikut Mbah Hasim ini yang tidak ada beliannya, tidak ada tokonya. Ya ini tidak ada yang jual seperti ini. Nah ini yang penting kita perhatikan. Wa anadina inna ma yabqa inda khosatin minan nas. Perlu diperhatikan, agama nanti pada akhirnya hanya dimiliki orang khusus, ulama saja. Yang lain
antara orang khusus dan orang awam banyak orang awam. Artinya ya agamanya sudah nggak ada, sudah polesan saja. Hakikat agamanya hanya dimiliki orang-orang khusus. Saya akan nyoplik 2-3 hadis saja. Berapa saudara? Qala Ibnu Hajar al-Asqalani fi Fathul Bari. Yaqbidullahu al-ulama. Allah itu nyabut ulama. Wa yaqbidul ilma ma'ahum. Otomatis ilmu juga dicabut. Tak usah susah. Kalau ada politisi meninggal tak usah susah. Kalau ada politisi susah, ada pengusaha meninggal apalagi tidak jelas pengusahanya, tidak usah susah sampean. Justru perak pada peto, pada itu kan minimal 7 hari makan malam aman sampean. Kan begitu. Minimal 7 hari makan malam. Apalagi pas banyak covid ini, Saya sampai guyon ini, oh, banyak covid ini enak. Ini kalau dihitung sampai hitung saja lah. Guyonan ini sama teman guyon itu meninggal. Berarti kalau 7 hari kali 3 21 hari. Dijamin sampai 21 hari makan malam aman sampai. Guyonannya begitu. Ya semua takdirnya Allah memang. Mau diapakan itu. Ya semua takdirnya Allah itu meninggal. Ya karena untungnya itu kalau tidak ada itu tidak ada wetok itu tidak ada 1 hari sampai 7 hari tidak ada. Tidak aman makan malam sampai. Karena ada itu aman makan malam sampai 7 hari. Yang bitullah, yang bitul ilma ma'akum. Ini bahaya ya, kalau sudah dicabut. Sehingga fakar syahu ahdasun yang zubatuhum ala batin nazwal airi ala air wa yakunu syekhu bihi mustata'afa. Muncullah generasi-generasi baru, anak-anak muda yang berani, yang zubatuhum ala batin, saling berlomba dan berani, sudah tidak beretika. Coba sampai lihat di medsos itu anak-anak muda nyerang Habib, nyerang Masyaikh, menyerang ulama, Abu Janda, terus janda bolong, kan ada bunga janda bolong, Abu Janda, janda bolong, wah masa. Sekarang artis saja berani nyerang ulama, nyerang Habib, sudah zamannya sekarang sudah. Nikita Mirzani itu aduh, perang kompak. Karena memang zaman seperti ini sudah, zamannya seperti ini. Mulai siapa hari ini yang menguasai media menang. Tapi mujur di pada kumpulan, muntah ada kumpulan itu kira kolornya ambles sudah, ambles ke bumi kalau tidak ada. Jiancori maca sholawatan ambles, tidak ada jiancori maca sholawatan ambles, tidak ada tahlil ambles bentuknya kolor itu. Karena kolor ini kan rawa-rawa dulu, ini kan rawa-rawa. Sekarang sudah tumbuh batu-batuan semua, tumbuh bangunan semua. Fatasu ahdasun yang jualan batin nazwal iri, seperti yang unta itu ketika melompati, melangkahi unta yang lain, nyepak, melangkahi kepala, tidak tahu kehormatan, tidak tahu sopan santun intinya sudah. Anak muda sekarang, mubalik sekarang tidak tahu sopan santun dan etika, tidak ada akhlak. Padahal akhlak nomor 1. Akhlak nomor 1. Mbah Hasim dalam kitabnya itu kan menyoplik salah satu dawuh begini. Waqala ba'duhum at-tauhidu yujibul iman wa man la tauhida lahu wa man la imana lahu wa la tauhida lahu. Wal imanu yujibu syari'ata wa man la syari'ata lahu la imana lahu wa la tauhida lahu. Wa syari'atu tujibul adab wa man la syari'ata lahu wa man la syari'ata lahu la adaba lahu wa la tauhida lahu wa la imana lahu wa la tauhida lahu. Jadi gampangannya orang itu dinilai dari tata krama. Bahasa adab itu sesungguhnya lebih dari tata krama. Apa kalau Madura unggah sopan santun, mendudukkan orang yang sepuh dihormati, yang kecil disayangi, itu enggak, yang alim dan lain sebagainya. Yang alim harus didudukkan begitu, dan yang orang alim juga tidak boleh menjual kealimannya. Mbah Hasim itu sampai di Adabul Alim itu ilmu jangan dijual murah. Ini saya peringatkan, ilmu jangan dijual murah. Jangan kasih ilmu agama jangan dijual murah. Al ilmu la yu'ta. Al ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu harus didatangi, tidak boleh datang.
Sumur itu butuh nengen jak keliling, mun sumur keliling berarti jerigen itu. Jerigen dijual murah di pasar. Satu jerigen 5.000 itu bahaya. Bahaya itu sekarang udah. Wallahu alam karena sudah kondisi seperti ini, les agama itu enggak. Kalau saya enggak sering ada les agama, kalau les ilmu umum monggo. Ya. Karena kan kalau les kita dipaksa ke orang yang untuk mendatangi orang yang mencari ilmu, sampai saya butuh les, sampai datang ke rumah, sampai diatur dan tidak boleh mengatur orang alim itu tidak boleh. Sampai nanti datang jam sekian ya, tidak boleh. Wong murid itu yo nangan, maka tidak boleh. Nah ini bahaya, ya gitu ilmu, insyaallah. Sehingga wa yakunu asy-syaikhu fihi mustadafan. Syekh itu orang-orang yang sudah sepuh itu senior, orang alim itu dianggap lemah, tidak punya pengaruh, dianggaplah parah lah. Yang sudah sepuh-sepuh itu dianggap sebentar lagi sudah meninggal, sehingga tidak ada etika, tidak ada akhlaknya sama sekali. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya nyuplik hadis paling akhir aja. Wa fi Fathil Bari an Masrukin an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Ibnu Mas'ud dawuh la yati alaikum zamanun tak bakal dateng atas sampeyan kabeh satu zaman satu masa illa wa huwa asyaru mimma kana qablahu, kecuali zaman itu lebih jelek dari sebelumnya. Zaman itu lebih jelek dari sebelumnya. Tapi jadi semakin akhir semakin jelek. Ya kalau materinya dunianya semakin akhir semakin bagus, teknologi bagus. Dulu ya mobil seperti itu, sekarang macam-macam mobil, Pajero macam tambah bagus, sepeda metik. Orang ke dealer itu tidak mencari sepeda yang tahun 80-an, tapi naik 2001, 2002 yang terbaru terus. Kalau teknologi materi semakin bagus, tapi zaman, kondisi zaman dalam arti agama dan akhlak itu sudah semakin jelek perilaku orangnya. Ama ini la wayinu amiron khairon min amirin. Saya ingat, saya tidak menentukan bahwa pemimpin ini lebih bagus dari pemimpin yang satunya, tidak. Bisa jadi pemimpin ini lebih jelek, pemimpin itu lebih bagus. Saya tidak menentukan seperti itu, kata Nabi. Wala aman khairan min amin. Saya tidak mengatakan tahun ini lebih bagus daripada yang tahun kemarin. Yang jelas semakin lama semakin jelek, itu saja. Walakin ulama hukum wa fuqahum yadhabuna. Yang perlu diingat di garis bawahi bahwa ulamanya dan fuqahanya, ulama itu ahli hikamnya, fuqaha itu ahli fikihnya, itu yadhabun, sudah banyak ya sudah. Kemarin dicatat senapa? Selama Covid ada berapa ratus ya atau ulama NU itu sudah wafat itu. Dan ini kita sedih. Bukan kehilangan orang itu, selain ulama itu apa kita bergembira, bukan. Tapi kalau kehilangan ulama ini kita harus sedih. Konon Kiai Muhyiddin Abdul Somad Nuris itu Jember itu punya kelebihan ketika ada ulama, terutama di sekitar Jember. Itu kalau ada ulama yang mau meninggal, orang alim yang mau meninggal, beliau sakit berapa hari, terus ada ulama yang meninggal. Seperti itu, yang pernah saya korek sendiri seperti itu. Saya waktu itu telepon, saya pun dia Muhyiddin saudara, undang. Biasanya beliau itu kalau saudara itu berapa hari setelah itu ada ulama yang meninggal. Itu kelebihan. Jadi harus susah kita kalau ada kiai, pengumuman kiai yang meninggal itu susah. Cepat cari generasi dididik. Summa tajiduna minhum mukhalafan. Kita tidak akan menemukan gantinya. Mulai bahasin terus tidak menemukan ganti seperti beliau. Summa yaji'u qaumun yaftuna fil umuri bi ra'yihim. Kemudian datanglah sekelompok massa dengan gaya modusnya. Sekarang ini kalau sampai tidak performan yang bagus, tidak laku, betul tidak laku. Kalau tidak pinter, tidak alim sungguhan, tidak laku sampai ini. Karena kalah dengan performan orang-orang di luar NU. Karena orang NU ya seperti sampean ini, seperti saya, agak miring-miring sokonan kayak Sadili, miring-miring ya sokonan. Orang itu tidak percaya kalau kayak Sadili alim, orang tidak percaya kayak Muslim itu alim. Karena ya miring-miring. Kalau yang lain kan stylenya bagus. Karena itu biasa itu.
Apa teh panas sopo ya? Anu entar kok biasa dulu mamanya alim ya. Lihat saya lihat, koknya miring-miring, kambung aja. Tak pantas. Lah orang sekarang yang dipandang itu performa, turun ngibu mobil, pakai jubah, itu saya tangkep. Undang itu, tak tangkep aja. Harganya mahal. Undang Mama Dede itu 80 juta. Dulu jadi Ustadz Guntur itu akhirnya ketangkap dulu sekali ngundang 80 juta. Sekali ngundang. Nah sampai ngundang kayak saat ini kayak muslim sekali datang ceramah kayak ini 100. Torok berbensin. Rokok sama susah. Tapi ya untuk NU itu sudah tidak mandang itu. Isangoi tak isangoi ya alhamdulillah pun tak isangoi innalillah. Jauh lagi boleh maksudnya. Jangan boleh. Jauh boleh. Binillahi ta'ala. Binillahi ta'ala. Nah, kalau madhabnya Masya Allah, apanya Mbak Bisri Rembang itu. Mbak Bisri begitu kalau ngajari masyarakat. Kan satu saat diundang, terus dilihat amplopnya, langsung dilihat di tempat Mbak Bisri. Apanya itu dibuka, umpamanya dikasih 200. Aku ini ambil sopirku, saya berapa sopir itu tak makan, saya kasih makan. Bensinnya kono, begini piro. Awak mungkin aku 200 itu piye? Jadi langsung terus. Kalau Mbak Bisri, madhabnya Mbak Bisri. Jadi semua itu ada contohnya di NU itu. Bukan berarti beliau tamak ke itu, enggak. Tegas, artinya bahwa orang itu juga harus ngerti penghargaan. Sampai nulis itu DGO berapa satu bulan? Sampai nulis 600. Saya sehari ini cuma rokok surya. Bukan. Enggak. Itu kalau dibanding biar tahu pentingnya agama itu biar tahu aja dengan itu. Kan enggak sembarangan meremehkan kiai, enggak. Harus didudukan yang betul. Bukan kiai itu kedunyan enggak. Bukan. Umpama enggak diundang di kolor juga enggak miskin saya. Enggak jadi miskin terakhir fayamlauna islamahum fayaslamuna islam al-islama wa yudhinu. Mereka itu kaum tanpa ilmu membuat fatwa sehingga merusak Islam dan merobohkan Islam. Ya sudah, sampai lihat di YouTube itu sudah. Tapi pesan saya terakhir, kalau di YouTube ya ikuti Gus Baha, ikuti yang apa Gus Kausar, Gus Reza, yang jelas sanadnya. Karena inna hadal ilma dinun, ilmu itu bagian dari agama. Fangduru anatahudu nanti aku lihat, pikir dari mana kamu mengambil agama. Sholat kamu nanti dipertanggungjawabkan di akhirat, di hari kiamat. Sholatmu ikut siapa? Yang muslim ikut siapa dulu? Masjid, karena modalnya tebuirot. Sholatmu ikut siapa? Gurumu Kesadili ke Sidogiri, kan jelas. Sholatmu ikut siapa? Norok dua ustadmu itu gurunya siapa? Tidak ada, putus, tidak bisa seperti itu. Semua para imam itu mengikut madhab. Kalau tanpa madhab, jek toroknya. Demikian kurang lebihnya nyawa seorang khususnya tuan rumah. Tapi khusus yang muslim saya ingin kisah ini hadan Allah yang bermain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah itu mau ibu hasanah